Sebanyak 19 murid binaan yang mengikuti pendidikan budaya inisiasi Wuon kategori Wuon Mos, resmi dinyatakan lulus dan diwisudakan di Ayawasi, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Jumat minggu kemarin. Mereka diwisudakan secara tradisional oleh 21 guru besar Wuon lantaran sukses menjalani masa bimbingan selama 7 bulan lebih di rumah bina yang disebut Kawuon. Kegiatan penyambutan para wisudawan ini berlangsung selama 4 hari di mana hari pertama merupakan tahap perkenalan yang disebut Sana Wuon, hari kedua penyembelihan hewan kurban atau Fane Aret, sedangkan hari ketiga adalah kegiatan khusus bagi murid Wuon di Kawuon sebelum diwisudakan keesokan harinya. Berbagai busana adat hingga iringan tari-tarian yang melambangkan nuansa budaya Maibrat yang unik dan khas turut dipersembahkan warga dengan meriah pada prosesi penyambutan tersebut mulai dari hari pertama hingga penamatan. Perayaan puncak wisuda ini dihadiri asisten 2 Kabupaten Maibrat mewakili Bupati, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maibrat, Kepala Distrik Aifat Utara, Pastor Paroki Ayawasi, TNI Polri, para tokoh, keluarga murid serta seluruh masyarakat di wilayah Aifat Raya. Ketua Panitia Kegiatan Pendidikan Wuon Aifat Utara, Stefanus Kocu menjelaskan pendidikan Wuon merupakan pendidikan inisiasi yang pertama bagi orang Maibrat sebelum adanya pengetahuan tentang agama dan pemerintah. Menurutnya, pendidikan yang dianggap sakral ini akan punah tinggal nama apabila tidak diwariskan. Didikan berbasis budaya ini untuk wilayah Ayawasi sendiri ia mengatakan diadakan pemerintah Maibrat atas inisiatif kedua orang almarhum yakni Wakil Bupati Maibrat Paskalis Kocu dan Profesor Alex Kosamah, selanjutnya diseriusi oleh Bupati Maibrat Bernat Sagrim. Kesempatan itu, pria yang kesehariannya mengabdi di pemerintahan Kabupaten Maibrat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan ini berharap 19 guru yang diwisudakan agar ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan di dalam kehidupan nyata untuk menolong sesama yang sakit. Di samping itu ilmu yang didapat juga diharapkan agar terus diwariskan ke generasi berikutnya. Pastor Paroki Santo Yosef Ayawasi, Markus Malarosa dalam sambutannya menyampaikan salam hormat kepada 19 murid dan 21 guru besar yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya. Dari kacamata imam, Pastor Malar menilai Rai Wuon atau sebutan terhadap orang yang berilmu Wuon sesungguhnya adalah rekan sejawat mereka. Hal itu karena Rai Wuon dianggapnya memiliki ilmu filsafat teologi dan ilmu kosmik tingkat tinggi yang pada prinsipnya sama dan sejalan dengan gereja hanya berbeda tempat pendidikan dan proses menimba ilmunya. Melalui momen ini, Pastor Malar bahkan berjanji akan mengabadikannya dalam bentuk sebuah buku agar jadi kenangan. Salam hormat untuk teman-teman sejawat, secara keilmuan kami selevel, hanya cara mendapatkannya yang berbeda. Mereka sekolahnya di hutan dan kami sekolahnya di dalam ruangan, kita ini adalah rekan sejawat, kata Pastor Malar. Untuk itu saya berharap roh nenek moyang tanah Maibrat, roh nenek moyang Allah Maha Agung mengizinkan saya ingin mengabadikan momen ini melalui sebuah buku. Saya ingin menulis buku tentang Wuon, untuk itu saya mohon kepada para guru dan rektor untuk membantu saya memberikan informasi ketika saya mulai menulis buku, supaya generasi setelah kita akan membaca dan meneruskannya. Tuntas Malar dalam sambutannya. Pesan senada disampaikan intelektual Maibrat, Maximus Air. Wuon ini adalah pendidikan inisiasi, pendidikan yang membentuk karakter, memberikan nilai-nilai moral, nilai positif bagi peserta didik. Kami berterima kasih karena ada inisiatif dan inisiator yang melahirkan pendidikan ini kembali, dan harapan kami, jangan menunggu waktu yang lama, kalau bisa 6 atau 7 bulan ke depan harus dilaksanakan lagi. Pemerintah harus memberikan ruang dan anggaran karena kegiatan ini berkaitan dengan pelestarian budaya Maibrat, kata Maximus. Sementara, Bupati Maibrat, Bernat Sagrim dalam sambutannya yang dibawakan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Engelbertus turut menyampaikan apresiasi kepada para guru besar dan murid yang mengikuti pendidikan. Setelah mengikuti proses ini, ia berjanji akan melaporkan kepada Bupati secara berjenjang melalui OPD terkait agar pendidikan Wuon ke depan perlu diperhatikan dan diregulasikan menjadi sebuah ketentuan yang baku. Oleh karena itu, ini menjadi catatan dan tetap akan didorong untuk mendapat regulasi yang jelas melalui Perda, sehingga pendidikan ini dapat dikembangkan ke depannya. Pada kesempatan ini, kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Kegiatan ini sangat membantu pemerintah dalam sektor budaya,
Saya optimis bahwa ke depan akan ada para wisatawan yang bermunculan untuk menyaksikan budaya ini, ujar Engelbertus sembari menutup resmi proses pendidikan Wuon secara umum untuk tahun ini di Kabupaten Maibrat. Untuk diketahui, proses pendidikan Wuon untuk tahun ini di Kabupaten Maibrat berlangsung diadakan di 3 zona dan 4 titik yakni Zona 1 Ayamaru diadakan di Kampung South Distrik Ayamaru Barat, Zona 2 di Distrik Aitinyo, dan Zona 3 di Kumurkek dan Ayawasi. Pendidikan Wuon yang diadakan di South, Aitinyo, dan Kumurkek adalah kategori Wuon Intape, sementara Ayawasi adalah Wuon Mos. Wuon Mos berada satu tingkat di atas Wuon Intape, lama waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan diri dari perguruan ini pun berbeda-beda. 5 orang guru besar Wuon beserta 1 orang Viniam Roh dari wilayah Kabupaten Tambrau turut menghadiri prosesi wisuda yang berlangsung di Ayawasi pada 4 hari tersebut dari awal hingga akhir. Kehadiran mereka diketahui melambangkan satu persatuan dalam ilmu pendidikan atau ilmu perguruan tersebut yang tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah daftar nama-nama 19 peserta didik pendidikan Wuon Mos beserta nama baptisnya. 1. Povit Masom atas nama Maximus Kosama. 2. Povit Omti atas nama Yan Peter Kocu. 3. Povit Sintrat atas nama Julianus Baru. 4. Povit Singrem atas nama Robert Kocu. 5. Povit Warien atas nama Johnny Tenau. 6. Povit Yarom atas nama Christianus Kocu. 7. Povit Siwian atas nama Soleman Korain. 8. Povit Wuon Moos atas nama Kosmas Semunya. 9. Povit Si atas nama Marcellus Baru. 10. Povit Hiot atas nama Sergius Koso. 11. Povit Timur atas nama Makarius Kosama. 12. Povit Suam atas nama Erik Koso. 13. Povit Sken atas nama Markarius Fati. 14. Povit Sientepo atas nama Gabriel Kosama. 15. Povit Tim atas nama Pascalis Fati. 16. Povit Pru atas nama Zakarias Fati. 17. Povit Metasir atas nama Benediktus Yumte. 18. Povit Mawia atas nama Yakobus Fati. 19. Povit Kam atas nama Marsalino Ta'a. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV, mengabarkan. Vamos,
Bulan Haria semua di belakang. Dengan program pemerintah, sebenarnya harus ada program pemerintah sehingga mendukung kami, sehingga proses ini jalan di tengah belum ada program, tapi ini adalah inisiatif dari para tokoh intelektual, terutama pejabat eselon 2 yang ada di utara, kepala distrik, sampai dengan pemerintah kampung. Dan kita lakukan koordinasi dengan semua pejabat yang ada di sini, termasuk kepala kampung, dan mereka mendukung bahwa proses kita jalan. Jadi kami menjalankan sesuai dengan perintah Pak Bupati. Jadi kita sebagai staf siap melaksanakan apa yang amanat pimpinan kita. Mudah-mudahan ke depan jangan lagi seperti ini, karena harapan kami itu harus ada anggaran yang disiapkan. Dan walaupun itu seperti tadi yang disampaikan, Bupati tadi sampaikan, Perda sehingga dibuat dalam 5 tahun sekali, sehingga tidak kita punya yang hilang. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu dalam proses ini. Oke, mungkin dari pastor sendiri gimana untuk harapan ke depan seperti apa gitu? Dari kacamata gereja. Saya sebagai pastor utama mengapresiasi kegiatan ini, kemudian juga kepada para dosen, mahasiswa yang selamat. Harapan saya ke depan antara pastor dengan guru-guru juga dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh adat bergandengan tangan untuk meneruskan tradisi yang bagus ini. Ini adalah identitas jati diri orang Maibrat yang harus dijunjung tinggi dan diwariskan turun-temurun. Kita selama ini terlalu terbuai dalam westernisasi, pengaruh budaya barat. Generasi kita ketika dengar bunyi musik disco, musik yang bukan milik kita, antusias. Tetapi ketika dengar dansa, apaan itu? Tapi menurut saya dalam satu momen yang baik untuk start. Ini adalah titik start bagi kita Indonesia dan teman-teman, ini titik start untuk terus melangkah ke depan, untuk mewariskan budaya. Saya sendiri, saya seorang imam, tapi saya anak seorang budayawan. Ayah saya seorang tokoh budaya, tokoh adat yang sangat terkenal di kampung saya. Saya lahir dari budaya itu. Maka saya ingin bahwa budaya Maibrat terus dilestarikan. Sudah lahir generasi-generasi muda untuk ikut bersama-sama memajukan budaya bagus ini, nilai-nilai luhur ini ke depan, supaya ini menjadi new habit, menjadi habitus baru di generasi muda Maibrat. Apa mungkin dari pandangan dari sisi gereja, bagaimana menyikapi pendidikan ini seperti apa? Gereja sangat, seperti saya katakan tadi, gereja sangat mengapresiasi dan melayani secara positif. Kenapa? Konsep gereja, dia hadir di suatu wilayah, tidak meniadakan semua yang ada di situ. Tapi gereja hadir membawa nilai yang sama yang sudah ada di budaya itu. Maka Kristus yang diwartakan itu dikenakan, dipakai dengan pakaian di mana tempat Kristus diwartakan. Maka dalam konteks Maibrat, ketika Kristus diwartakan di sini, kenakanlah pakaian Maibrat kepada tubuh Kristus. Maka yang diwartakan di sini kan esensinya. Ketika bicara tentang esensi itu bicara tentang roh. Maka roh yang sama yang ada pada Kristus 2000-an tahun yang lalu, yang ada pada kami, para imam, juga ada pada para guru di sini, ada pada para leluhur. Keyakinan itu muncul begini. Kenapa sebelum agama datang ada generasi di sini, ada umat di sini? Kenapa mereka bisa hidup? Itu artinya ada Tuhan yang melindungi mereka. Ada Tuhan memberikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai agung, nilai-nilai kehidupan kepada mereka. Dengan filsafat tinggi sekali, misalnya Rayati apa segala macam. Ini bukan dibelajar di filsafat barat, tapi filsafat di sini. Maka tidak ada pertentangan sedikit pun dari perspektif gereja. Malah salah seorang pastor yang sekarang sudah doktor menulis disertasi doktoralnya tentang Bible dan Penyamra di Roma. Yang studi di Roma, di pusatnya gereja Katolik, tulis tentang Bible dan Penyamra dari Maibrat, wilayah Maren di sekitarnya. Agar benak baru, bos covid baru yang menulis tentang itu. Sehingga menurut saya tidak ada pertentangan. Ya. Bapak mungkin sebagai intelektual, bagaimana melihat ini terus harapan untuk pemerintah dan untuk semua orang Maibrat, bagaimana budaya ini sudah harus ditingkatkan seperti apa? Harus dikembangkan.
agak sedikit bertentangan dengan yang menyatakan bahwa ini pendidikan untuk mengembangkan dan lain sebagainya. Bagi saya seorang intelektual, seorang anak adat menyatakan itu orang-orang yang menyatakan itu orang yang tidak lahir dari adat, tidak lahir dari budaya, tidak bentuk secara adat, tidak bentuk secara budaya. Karena pendidikan UON ini pendidikan inisiasi, pendidikan pembentukan karakter, kehidupan. Di situ ada nilai-nilai kehidupan, di situ ada nilai-nilai moral, di situ ada nilai-nilai positif yang dibentuk. Ya, kami terima kasih karena ada inisiator yang telah membentuk ini, melahirkan ini kembali. Dan kita berharap jangan 1 tahun, 6 bulan, 7 bulan ke depan, belum kita kembangkan. Kita harus laksanakan karena kita sudah terkikis oleh kemajuan yang bukan budaya kita, bukan adat kita. Dengan sendirinya kita ini ya sudah hilang dengan itu. Oleh karena itu harapan kami kepada pemerintah untuk kita terus memberikan ruang, memberikan anggaran sehingga pendidikan dikembangkan demi bagaimana masyarakat ini manusia mereka terutama orang-orang yang lahir dari budaya. Terima kasih. Tokoh agama. Ya, mungkin dari tokoh agama, bagaimana menyikapi hal ini seperti apa? Awalnya bangun dari diskusi karena ini lama. Dari penjelasan profesor itu kan satu. Proses ini kami mendukung dari segi kaderisasi. Segi kaderisasi kalau budaya ini tidak dikaderkan, dia akan hilang. Jadi proses jalan ini kami memberi dukungan awal kesepakatannya, kita bangun diskusi dan proses kita diskusi intelektual yang ada di utara dengan tokoh-tokoh yang kami siap menjadi manajemen. Terima kasih. Saya sebagai kepala distrik, yang pertama, mari sebagai orang Maibrat, anak adat, itu harus tetap melestarikan itu budaya. Masing-masing daerah ini harus melestarikan itu budaya. Jangan kita terpengaruh dengan perkembangan zaman, akhirnya itu budaya bisa hilang, akhirnya itu semua kehilangan jati diri. Lalu pendidikan inisiasi ini perlu dilakukan, seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka bisa jadi dokter, ya. Mereka bisa jadi dokter, mereka bisa jadi pastor. Ada penyakit yang bisa dokter sembuhkan, ada yang mereka bisa sembuhkan. Tadi saya bilang bahwa mereka bisa dirujukan ke dokter, dokter bisa dirujukan kembali ke umur. Jadi dokter bisa periksa darah, mereka juga periksa darah, hasilnya mereka tahu masing-masing penyakitnya apa. Jadi pendidikan ini harus diteruskan supaya ketika orang sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, mereka ini bisa sembuhkan. Jadi wajib harus dilaksanakan sepanjang dunia ini pasti ada, atau orang-orang yang ada di kita masyarakat pendidikannya harus dilakukan. Lalu mereka ini juga sejauh dengan pastor tadi saya bilang mereka kuliah di kampus, kita ini kuliah di hutan. Ilmunya mereka tulis, ini mereka tidak tulis. Mereka hanya didik benar. Jadi mereka bisa baca, pastor bisa doa, mereka ini bisa baca. Jadi kita hanya bukan bahasanya lah, ini ada baca-baca, tapi mereka juga doa. Itu yang saya sampaikan, harapan saya harus diperdakan dalam peraturan daerah. Saya harus cepat dengan kegiatan orang tahu jelas. Oh ini ada anggaran yang sudah disiapkan, supaya pendidikannya harus dilaksanakan. Saya sampaikan Pak Kepala Dinas. Ya baik, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maibrat dapat menyampaikan bahwa berhasil yaitu kita lakukan kegiatan ini ada 3 zona dan 4 titik. 3 zona yaitu yang pertama Aifat Raya, dan yang kedua Aitinyo Raya, dan yang ketiga Ayamaru Raya. Sedangkan hari ini terakhir di Aifat Utara yaitu distrik Ayawasi. Yang pertama, meskipun kita berada dalam suasana 2 hal, yaitu COVID dengan situasi Kamtipmas yang ada di Kabupaten Maibrat, tetapi kita semua stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga DPR, dan juga kita generasi-generasi yang ada di Kabupaten Maibrat dapat menyaksikan ini berjalan dengan baik.
kami yang ada nih menjalani perintah atau penyampaian dari Pak Bupati bahwa kami yang di bawah jalankan. Dan memang hari ini kita semua berhasil untuk melaksanakan ini yang baik. Demikian itu saja yang saya dapat sampaikan. Pak Kadis, satu lagi, bagaimana dengan menyikap hal ini, bagaimana ke depan untuk rencanakan jadi perda untuk Kabupaten Maibrat seperti apa? Ya baik, untuk kita tetapkan sebagai perda, itu kita libatkan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kaum intelektual yang ada, kita sama-sama satukan, merumuskan itu sebagai peraturan pendidikan wafle atau budaya di Kabupaten Maibrat. Ditetapkan supaya kita jalan di mana-mana melakukan pendidikan ini, berarti kita tahu bahwa kita sudah punya ada anjangan atau dana yang sudah ada di dinas tersebut. Itu yang saya dapat sampaikan. Baik, kami dari pemerintah daerah pada prinsipnya kegiatan ini muncul dari ide dari Pak Bupati Maibrat. Sebenarnya para ini sudah ditinggalkan sudah beberapa tahun, tapi ini muncul. Nah, cuma kendala pembiayaan karena kita pada tahun ini kita diperhadapkan pada pandemi COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, diperhadapkan pada insiden pada tanggal 2 September. Sehingga ini ada dana juga terkuras ke sana, sehingga ini tidak mendukung secara maksimal untuk pendidikan umum. Tapi pada prinsipnya kita sebagai pemerintah optimis di tahun ke depan pasti kita akan lakukan lebih baik dan penyediaan anggaran juga lebih baik, sehingga kegiatan pendidikan inisiasi pendidikan umum ini kita terus jaga, kita lestarikan, kita tingkatkan untuk menyelamatkan generasi anak kita dan untuk daerah kita. Terima kasih Bapak. Oke. Foto lo foto.